Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda dan selamat pagi mama semua. Mari kita mulai pembelajaran ketiganya ya. Silakan buka halaman 11. Di situ ayo mengamati. Bunda bacakan, kalian menyimak ya. Nina dan Lani berteman sejak kecil. Mereka sering bermain bersama. Suatu hari Nina bermain di rumah Lani. Lani mengajak Nina bermain boneka. Nina tidak membawa bonekanya. Lani meminjamkan bonekanya kepada Nina. Lani mau berbagi dengan Nina. Berbagi merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Lambang sila kedua Pancasila adalah rantai. Mata rantai saling berkait, artinya kita harus saling rukun. Perhatikan gambar simbol sila kedua Pancasila di samping. Ada berapa mata rantai pada gambar? Bagaimana bentuknya? Gambarkan rantai tersebut nanti pada kotak berikut ya. Nah, sekarang perhatikan ya gambar simbol kedua Pancasila di samping. Katanya di situ disuruh untuk menghitung ada berapa sih mata rantai pada gambar dan bagaimana bentuknya. Kalau kita perhatikan itu terdiri dua bentuk ya, bentuk segi empat dan bentuk lingkaran. Silakan dihitung dan isi titik-titik jumlah sesuai pada gambar. Nah, sekarang perhatikan halaman 12 di bagian bawah ya. Di situ ada Nina memuji gambar Lani. Lani mengucapkan terima kasih. Nina mengucapkan kalimat pujian. Apakah kamu pernah mengucapkan pujian? Ucapkan kalimat pujian untuk anak-anak pada gambar berikut. Lihat gambarnya dulu, pikirkan kira-kira kata-kata apa yang tepat untuk kata pujian itu. Seperti ini, setelah Bunda kasih contoh satu ya. Tuh. Wah, Nina, kamu rajin sekali. Nah, seperti itu ya. Buat sendiri nanti yang untuk gambar keduanya. Jangan lupa setiap habis mendapat pujian kita ucapkan terima kasih ya. Nah, sekarang kita ke halaman 13 yaitu ayo berhitung. Nina dan Lani belajar menggambar bersama. Mereka mempunyai pensil warna. Ayo tebak banyak pensil warna Lani pada gambar berikut. Kita lihat gambar pertama itu masih berantakan sekali ya. Bagaimana kita bisa menghitungnya satu persatu? Ada cara yang lebih mudah yaitu jika dikelompokkan. Contohnya seperti di bawah, lihat dia susun jadi 5-5, itu namanya pengelompokan dengan 5 ya. Atau bisa juga 10-10. Lihat gambar pertama dan gambar kedua. Masih diperhatikan untuk gambar pertama dikelompokkannya 5, 5, 5, 5, 5 sampai 5 kali. Baru kemudian ditambahkan 5 ditambah 5 10, ditambah 5 lagi 15, ditambah 5 20 dan ditambah 5 lagi menjadi 25. Jadi jumlahnya pensilnya kalau ditambahkan 55 menjadi 25. Tetapi untuk yang di bawah dikelompokkannya 10. Jadi 10 terdapat 2, puluhannya menjadi 20, kemudian ditambah sisanya 5 menjadi 25. Hasilnya sama-sama 25, namun pengelompokannya ada yang mengelompok per 5 dan pengelompokan 10. Paham sampai di situ ya? Itu adalah cara mudah kita menghitung jumlah barang yang banyak, itu dengan cara pengelompokan. Paham sampai di situ ya sayang? Nanti kita lebih banyak latihan. Sekarang kita perhatikan halaman 14. Di situ adalah menunjukkan bagaimana cara atau contoh cara menghitung pengelompokan. Perhatikan yang pertama, angka 21. Diperhatikan di situ bahwa gambarnya ada dipisahkan menjadi 10, 10 dan 1 satuan. Itu menunjukkan angka 21. Untuk 22 seperti itu juga, 10-nya ada 2 dan angka satuannya ada 2. Begitu seterusnya, perhatikan sampai angka menunjukkan 30 ya. Setelah melihat cara di atas, Bunda berharap Anda bisa sekarang belajar bagaimana menghitung dengan cara pengelompokan ya. Untuk lebih banyak jelasnya, Anda bisa mengikuti latihan dengan angka-angka yang di bawah. Silakan digambar ya. Nah, sekarang kita sampai kepada latihan halaman 15. Di situ nomor 1 katanya lengkapilah percakapan berikut dengan ungkapan pujian. Tadi kita sudah belajar ya. Percakapan di situ, lihat dulu gambarnya, kemudian baru isi jawaban pada kotak biru. Percakapan Tony, wah titik-titik, apa yang harus kalian isi berupa kalimat pujian. Yang jawabannya adalah lemade, terima kasih Tony, topeng buatanmu juga bagus. Nah, kira-kira bagaimana sih bunyi kata pujian yang diucapkan Tony? Oke, selanjutnya nomor 2, pertanyaannya berapa jumlah mata rantai pada simbol sila kedua Pancasila. Lihat lagi halaman 11, kemudian isi ya berapa kira-kira jumlah dari rantai atau mata rantai pada simbol sila kedua Pancasila. Untuk soal nomor 3, hitunglah banyak benda pada gambar berikut lalu tuliskan lambang bilangannya. Lihat A, contohnya gambar apel, dihitung kemudian tulis angka di sebelah kanan pada kotak biru. Begitu juga untuk soal B dan C. Selamat mengerjakan pelatihannya ya.
Oke, sekarang kita masuki pembelajaran keempat, buka halaman 17. Untuk halaman 16 silakan baca sendiri ya. Pada halaman 17 itu adalah perintahnya ayo menulis. Situ ada percakapan antara ibu dan Nina yang ingin mengadakan perayaan ulang tahun. Percakapan-percakapan tersebut sudah ada dari atas sampai ke bawah, tetapi di bagian bawah itu belum lengkap, yaitu pada kata-kata pujian dari ibu dan apa yang harus dijawab oleh Nina. Silahkan ditulis di situ ya. Tentu saja pada saat kalian ingin menulis jawaban dari Nina, kalian harus baca dulu dari atas apa kira-kira kata-kata yang pantas diberikan Nina kepada pujian dan diberikan oleh ibunya. Nah, selanjutnya halaman 18 itu ayo bernyanyi. Di situ ada lagu yang judulnya Selamat Ulang Tahun. Anak-anak sudah bisa menyanyikan semua ya. Kalau begitu Bunda contohkan saja, nanti kalian bisa menyanyikan sendiri ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Silakan menyanyikan bersama-sama keluarga ya. Nah, kita sudah sampai pada latihan halaman 19 ya. Silakan baca nomor 1A, itu lengkapilah percakapan berikut dengan kalimat yang sesuai. Jadi di situ ada percakapan Made dan Tony. Apa yang diucapkan Made sehingga jawaban Tony, terima kasih Made, ayah yang mengajariku membuatnya. Berarti kalimat pujian ya. Silakan ditulis apa sih yang dikatakan Made berupa kalimat pujian pada hasil karya Tony. Selanjutnya nomor 2 juga lihat dulu gambarnya, kemudian baru lengkapi jawaban percakapan antara Deli dan Lani. Apa yang diucapkan Deli pasti juga berupa pujian terhadap Lani, sehingga Lani mengucapkan terima kasih. Silakan ya ditulis di situ. Untuk nomor 2, perhatikan juga gambar olahraga. Anak yang sedang berolahraga itu ada perintahnya di sebelahnya, gerak menggantung dapat melatih kekuatan salah satu bagian tubuh. Nah, bagian mana itu? Silakan dilingkari bagian tubuhnya pada gambar anak tersebut ya. Baik anak-anak, silakan mengerjakan dan Bunda tahu anak-anak semua pasti paham dan sangat sudah mengerti.